Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canandra Mukti. Saya dari kelas D31A dengan nama bagus iTunes. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview apa yang telah disampaikan pada kaderisasi 1. Adapun yang pertama yang saya akan bahas adalah penjelasan mengenai keorganisasian dan manfaatnya. Baik, keorganisasian merupakan suatu proses merancang, mengembangkan, dan memelihara struktur organisasi yang efektif dalam suatu entitas maupun kelompok. Hal ini melibatkan pengaturan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Itu merupakan penjelasan singkat terkait keorganisasian. Dalam keorganisasian sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, efisiensi kerja. Dengan mengorganisasikan tugas-tugas secara efektif, setiap anggota organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi tumpang tindih dalam tugas, dan menghindari kebingungan mengenai apa yang sedang dilakukan. Selanjutnya, poin nomor 2, ada peningkatan koordinasi. Keorganisasian memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara anggota tim ataupun departemen yang berbeda. Dengan adanya struktur yang terorganisir dengan baik, informasi dapat mengalir dengan lebih lancar, keputusan pun dapat dibuat secara lebih efektif, dan kerjasama antar bagian dapat ditingkatkan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah fokus pada tujuan. Dengan memiliki struktur organisasi yang teratur, setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ini membantu untuk memastikan bahwa semua upaya dan kegiatan organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sejarah singkat Himakom Polban. Awal pendirian Himakom Polban didirikan pada saat terbentuknya jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Politeknik Negeri Bandung. Seperti kebanyakan himpunan mahasiswa pada umumnya di kampus-kampus yang lain, tujuan utama didirikannya Himakom adalah untuk mewadahi aspirasi, kegiatan, dan kepentingan mahasiswa yang berada di lingkup jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Seiring berjalannya waktu, Himakom Polban berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Di bawah naungan Himakom, mahasiswa dapat mengadakan seminar, workshop, kompetisi, serta berbagai kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Himakom Polban juga berkontribusi pada pengembangan bidang ilmu komputer dan teknologi di Politeknik Negeri Bandung. Melalui kegiatan dan program-programnya, Himakom berusaha meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teknologi informasi dan komputer, serta berperan dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan mahasiswa di tingkat Polban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi dan relevansinya di era sekarang. Organisasi adalah struktur yang dirancang untuk mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas manusia dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Di era saat ini, di mana perubahan sangat cepat dan kompleksitas menjadi norma, organisasi tetap sangat relevan dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan secara sedikit lebih rinci terkait relevansi organisasi di era sekarang. Yang pertama, mengelola kompleksitas. Dunia saat ini sangatlah kompleks ya, dengan perubahan yang sangat cepat gitu. Organisasi membantu mengelola kompleksitas ini dengan menyediakan struktur, peran, dan proses yang terorganisir. Ini memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya dan informasi dengan lebih efektif. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Organisasi memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya individu maupun tim. Dalam lingkungan yang terus berubah, organisasi memungkinkan kolaborasi yang efektif antara anggota tim, departemen, atau mitra eksternal. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan memungkinkan tercapainya sinergi yang meningkatkan kinerja keseluruhan. Selanjutnya, yang ketiga, adanya inovasi dan adaptasi. Organisasi yang baik mendorong inovasi dan adaptasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen, pembelajaran, dan pembaruan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MPA. MPA sendiri merupakan kependekan dari Majelis Perwakilan Anggota Himakom, merupakan suatu lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. MPA sendiri memiliki visi dan misi. Adapun visi dari MPA adalah sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Untuk misinya, mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom secara situasional, lalu memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinasi antar anggota MPA Himakom Polban, dan yang terakhir, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Selanjutnya, untuk struktur kepengurusan MPA memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, PSDA, bendahara, dan juga kominfo, komisi aspirasi, komisi legislasi, dan komisi pengawasan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban MPA. Pertama, hak MPA adalah MPA Himakom Polban berhak menerapkan GBKH yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Selanjutnya, MPA Himakom Polban berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif Himakom Polban minimal 1 kali dalam masa kepengurusan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, MPA Himakom Polban berhak membentuk badan khusus untuk membantu mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan. Keempat, MPA Himakom Polban berhak membubarkan lembaga eksekutif Himakom Polban apabila terbukti telah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban.
Kelima, MPA Himakom Polban berhak melantik dan memberhentikan lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang terakhir, MPA Himakom Polban berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Adapun untuk kewajiban MPA Himakom adalah yang pertama, MPA Himakom berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan Himakom Polban serta ketetapan lainnya yang ditetapkan oleh MPA Himakom dan atau oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Selanjutnya, MPA Himakom berada di luar kepanitiaan dan berkewajiban menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan kegiatan Himakom Polban. Selanjutnya, MPA Himakom berkewajiban melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang terakhir, MPA Himakom Polban berkewajiban melaksanakan 5 fungsi Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, fungsi MPA. Yang pertama adalah fungsi aspirasi. Fungsi aspirasi adalah MPA Himakom Polban sebagai wadah aspirasi, kritik, dan saran dari para anggota Himakom dan mengkajinya untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada fungsi legislasi. MPA Himakom Polban membuat produk hukum atau peraturan dan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai visi dari Himakom Polban. Selanjutnya ada fungsi yudikasi. MPA Himakom Polban memutus perkara, persidangan, dan menegakkan hukum dengan adil. Selanjutnya ada fungsi mediasi. MPA Himakom sebagai penengah dari suatu penyelesaian konflik yang timbul di Himakom untuk mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Terakhir ada fungsi pengawasan. MPA Himakom bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan memastikan produk hukum bisa dijalankan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang badan eksekutif Himakom ya. Lembaga eksekutif Himakom merupakan pelaksana mandat MPA Himakom, adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Badan eksekutif Himakom memiliki visi dan misi. Adapun visinya adalah terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Adapun visinya adalah memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antar anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang birokrasi Adkes. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu birokrasi. Jadi birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Birokrasi dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem ataupun proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja. Di Himakom sendiri ada birokrasi Adkes, birokrasi keuangan, dan birokrasi sertifikat. Baik, yang pertama birokrasi Adkes. Di sini ada kegiatan surat menyurat. Surat ya merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Fungsi dari surat adalah tentunya untuk komunikasi, menyampaikan pemberitahuan, permohonan ataupun perizinan, perintah, pernyataan, laporan, dan sebagainya. Baik, jadi surat ini memiliki beberapa jenis ya. Beberapa jenis surat yang sering dibuat untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada surat permohonan. Ya, surat permohonan ini digunakan untuk mengajukan permohonan tentunya terhadap lembaga yang berada pada hal tersebut gitu. Kalau contohnya dalam hal ini adalah surat permohonan sertifikat, surat permohonan penunjangan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini paling sering digunakan pada lampiran proposal kegiatan, berisi pernyataan bahwa ketua pelaksana, ketua himpunan bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh surat pernyataan berkegiatan ketua himpunan. Yang selanjutnya ada surat undangan. Surat undangan ini dapat digunakan untuk sebagai undangan tentunya kepada pihak lain untuk ikut serta dalam sebuah acara ataupun kegiatan. Contohnya surat undangan narasumber. Dan yang terakhir ada surat keterangan. Surat ini dapat digunakan untuk memberikan keterangan terkait hal yang disebutkan di dalam surat. Contohnya surat keterangan aktif dalam himpunan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang alur revisi proposal dan LPJ. Revisi proposal dan LPJ merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen proposal maupun LPJ. Adapun alurnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi setelah dokumen proposal dan LPJ bebas dari revisi yang diberikan, proposal baru dapat mulai dilakukan tanda tangan untuk dilakukan pengajuan. Terus selanjutnya kita juga akan membahas tentang alur pengajuan proposal dan LPJ. Berikut merupakan alur birokrasi proposal dan laporan kegiatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang birokrasi keuangan.
RAB atau kependekan dari Rancangan Anggaran Belanja merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, maupun upah gitu, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program kerja. Tujuan adanya RAB adalah tentunya mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya dalam masa pelaksanaan proker. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah untuk supaya proker yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Fungsi dari RAB tersendiri adalah untuk pedoman anggaran pelaksanaan program kerja. Selanjutnya ada yang disebut sebagai SPJ atau surat pertanggungjawaban, adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, penata usahaan keuangan, dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis maupun khusus. Ada syarat sah kwitansi ya. Definisi sendiri, kwitansi itu merupakan alat bukti penerimaan uang. Jadi ada beberapa syarat sah gitu ya untuk kwitansi, diantaranya cara menulis kwitansi yang benar adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang birokrasi sertifikat. Adapun alur untuk birokrasi sertifikat ini adalah yang pertama adanya surat pengajuan permohonan e-sertifikat ya. Jadi ini tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan ya. Jika kegiatannya merupakan proker badan eksekutif mahasiswa, maka harus alurnya adalah seperti ini ya. Jika kegiatannya adalah kegiatan Formawa, alurnya seperti ini. Dan jika kegiatannya kegiatan jurusan, alurnya seperti ini. Yang kedua, kita mengirimkan desain ya. Kita mengirimkan desain dengan format yang ditentukan. Selanjutnya, kita mengirimkan data penerima dalam bentuk Excel dengan kolom nomor sertifikat, nama lengkap, NIM, jabatan, dan peserta narasumber ataupun panitia seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah serangkaian poin-poin yang saya ulas kembali pada kaderisasi pertama. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.